Halo, Monggo Ustaz, langsung mulai. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aga, jelas suara saya? Jelas Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ini kita peserta dari berbagai tingkatan, karena saya share juga tadi di grup mahasiswa, bahkan di grup pasca sarjana. Tapi insya Allah, walaupun mungkin ada beberapa yang pemula, katakan demikian, saya berupaya insya Allah dengan sebaik-baiknya menyampaikan apa yang ada dalam buku ini. Ada beberapa pendahuluan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, buku ini cukup tebal, ada 162 halaman, dan mungkin tidak cukup untuk pertemuan satu kali ini, butuh kepada beberapa pertemuan lain. Tapi saya upayakan garis besarnya mudah-mudahan dapat terungkap dan bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, apa yang ada dalam buku ini adalah memiliki rujukan atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nanti silahkan
rekan-rekan sekalian bisa konfirmasi ke kitab-kitab asalnya yang menjadi rujukan dari buku ini. Judul buku ini Aqidah Imam 4 Mazhab, menjelaskan tafsir istawa dan kesucian Allah dari tempat dan arah. Walaupun sebenarnya para ulama kita tidak hanya terbatas kepada imam 4 mazhab saja yang menetapkan apa yang menjadi konten atau menjadi isi buku ini, karena ada banyak para imam mujtahid lainnya yang juga menetapkan hal yang sama. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, dan para imam mujtahid lainnya. Namun yang menjadi fokus bahasan di buku ini adalah hanya pada imam 4 mazhab. Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit, kemudian Al-Imam Malik ibn Anas, kemudian Al-Imam Syafi'i, dan kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam bahasan makna atau tafsir istawa pada hak Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira yang ada di hadapan kita, screen saya kira sudah nampak semua, dan teman-teman sekalian dapat juga memiliki PDF-nya, sudah di-share saya kira oleh panitia, atau yang belum punya dapat download saya kira banyaklah di internet, nanti silahkan di download, dan juga buku-buku lainnya selain buku ini bisa di download di sini, Nurul Hikmah Ponpes ID. Dan yang berminat di nomor ini silahkan masuk di nomor ini, nanti di handle untuk pengiriman semuanya di nomor ini, Nurul Hikmah Fresh. Baik, rekan-rekan sekalian, kita ke depan punya waktu sekitar 45 menit. Mungkin tidak ada diskusi karena sangat sempit sekali waktunya. Tapi mungkin bisa nanti kita berbincang di grup-grup WhatsApp, insya Allah. Nah ini apa namanya, web yang di dalamnya memuat semua PDF buku-buku saya, beberapa judul buku. Saya ingat saya lebih dari 20 judul buku, dan semuanya free, bisa di-download. Rekan-rekan silahkan masuk ke sana, dan cukup banyak, bahkan ada beberapa judul yang sangat tebal. Salah satunya berjudul meluruskan distorsi dalam ilmu kalam. Itu 1000 halaman lebih. Juga beberapa judul lainnya. Buku yang ada di hadapan kita ini cetakan pertama 2019. Karena itu pertama saya ingin mengajukan permohonan maaf kalau ada beberapa bahasa yang mungkin luput dari edit atau perbaikan sehingga kurang nyaman dibaca. Mudah-mudahan nanti dalam penerbitan berikutnya dapat diperbaiki, insya Allah. Buku kita ini ada atau saya buat dalam beberapa bab. Bab pertama
atau sebelum bab adalah muqaddimah. Kemudian daftar isinya berikut ini. Bab pertama adalah penjelasan istawa dari Al-Imam Abu Hanifah dengan beberapa faedah penting. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Al-Imam Malik ibn Anas. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dari Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris. Dan kemudian yang keempat adalah penjelasan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ditambah di bab 5, saya masukkan faedah mengenal Ibnu Taimiyah dengan beberapa fahamnya yang dianggap ekstrim. Dan itu dijelaskan oleh para ulama dari mereka yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah sendiri atau mereka yang hidup setelahnya hingga sekarang ini. Dan kemudian pada bab penutup saya kutip pernyataan para ulama kita di Indonesia yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu garis besar dari daftar isi buku kita ini. Baik, kita mulai dengan muqaddimah. Ada beberapa bagian yang mungkin hendak saya baca, tapi tidak keseluruhan. Kita kupas poin-poin pokoknya. Pada bagian pembukaan ini atau muqaddimah ini, saya mengutip perkataan yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Shahin, Abu Hafiz Ibn Shahin, salah seorang ulama terkemuka yang hidup sezaman dengan Al-Imam Ad-Darqutni. Beliau mengatakan, rajulani salihani buliya bi ashabi su'in, Ja'far bin Muhammadin wa Ahmad bin Muhammad. Intaha. Al-Hafidh Ibn Shahin mengatakan ada dua orang soleh yang diberi cobaan berat dengan orang-orang yang sangat buruk dalam akidahnya. Ashabus su, saya sebut dengan demikian terjemahannya. Mereka yang rusak dalam masalah akidah, yaitu Ja'far bin Muhammad yang pertama. Ada ini adalah cicitnya Rasulullah atau apa di bawah cicit ya. Jadi Ja'far ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Al-Husain adalah cucunya Rasulullah, jadi punya anak yaitu Muhammad al-Baqir, berarti cicit. Kemudian di bawah cicit beliau ini adalah Al-Imam Ja'far atau dikenal dengan Ja'far as-Shadiq. Beliau imam mujtahid, dikenal ijtihadnya dengan mazhab Ja'fariyah. Tapi kemudian banyak disimpangkan oleh para pengikutnya terkait ajaran-ajarannya. Lalu yang kedua adalah Ahmad ibn Hanbal dengan mazhabnya yang disebut dengan mazhab Hambali. Nah, mazhab ini juga banyak dirusak oleh sekelompok orang yang berakidah tasybih dan tajsim. Yaitu orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah serupa dengan makhluknya, atau mereka yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk, ukuran, memiliki fisik, memiliki susunan-susunan, anggota-anggota badan. Disebut dengan aqidatut tajsim. Nah, Al-Hafidh Ibn Shahin mengatakan demikian. Jadi dua orang ini hakikatnya adalah sejatinya ulama besar terkemuka. Tetapi beberapa orang di generasi pasca wafat keduanya hingga sekarang bahkan banyak merusak ajaran kedua Imam Agung tersebut. Nah, demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Shahin. Yang ini dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Asakir. Perkataan Ibn Shahin tersebut dalam kitab
Tabyin kadhib muftari fima nusiba ila al-Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Nah, ini penjelasannya, nanti silahkan dibaca kembali. Al-Qadhi Iyad Al-Maliki dalam kitab Asy-Syifa bita'rif huquqil Mustafa mengatakan bahwa ada di antara orang-orang Islam yang keluar dari Islamnya sekalipun ia tidak bertujuan keluar dari Islam. Beliau mengatakan begitu, inna minal muslimina man yakhruju minal islami min ghairi ayyaqsidal khuruja minhu. Ada banyak penyebab tersebut. Penyebabnya. Apa yang dimaksud oleh Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya karena berkeyakinan tasybih, karena berkeyakinan tansim itu tadi, karena berfaham ta'til. Ta'til itu semacam paham ateis, menafikan sifat-sifat Tuhan. Dahulu dikenalnya dengan paham Mu'tazilah. Sehingga mereka juga dikenal dengan kelompok Mu'attilah, kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Termasuk pada bagian ini adalah orang yang jatuh dalam kekufuran dengan sebab perbuatan juga karena perkataan. Jadi ada kata-kata yang diungkapkan walaupun umpama seseorang tidak bermaksud hendak keluar dari Islam, tapi kalimat-kalimat tersebut dapat mengeluarkan dari Islam. Itu yang disebut dengan kufur qawli. Dan itu cukup banyak dikutip oleh Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa bita'rif huquqil Mustafa. Orang mencaci maki Allah, mencaci maki para malaikat, para nabi misalkan. Mencaci maki Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran. Dan semacamnya. Yang disebut dengan kufur qawli. Oleh karena para ulama kita 4 mazhab menetapkan bahwa kufur terbagi kepada 3 macam, yaitu kufur i'tiqadi, itu kufur keyakinan yang letaknya dalam hati, seperti misalkan menetapkan adanya Tuhan kuda selain Allah, mengatakan bahwa alam ini qadim, tiada bermula, mengatakan bahwa ada pencipta kepada selain Allah, menetapkan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki tempat dan arah, dan lain sebagainya. Atau berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi seorang Nabi. Misalkan terkait syahadat kedua. Jadi 2 kalimat syahadat ini ada tuntutan-tuntutannya yang wajib diyakini di dalamnya. Tidak hanya sebatas kalimat yang diucapkan dalam mulut saja. Nah, beberapa ungkapan yang berindikasi atau bahkan secara nyata dan jelas menetapkan bahwa kalimat-kalimat tersebut mengandung keserupaan antara Allah dengan makhluknya, seperti mengatakan Allah tertawa, Allah tersenyum, Allah menangis, atau semacam itu. Nah, itu akidah semacam itu menggejala di akhir zaman ini. Semakin banyak orang yang cenderung kepada akidah tasybih semacam itu dan akidah tanzih. Al-Imam Ibnul Muallim Al-Qurashi dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata, sayarja'u qaumun min hadhil ummati 'inda iqtirabis sa'ati kuffara, dan seterusnya. Kita baca terjemahannya.
Ada sebagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah semakin dekat, mereka akan kembali menjadi orang-orang kafir, artinya keluar dari Islam, rusak akidah mereka. Lalu seseorang bertanya kepada sahabat Ali, ya Amirul Mukminin, apakah sebab kufur mereka? Adakah karena mereka membuat ajaran baru atau karena pengingkaran? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari pencipta mereka, yaitu Allah, dan mensifatinya dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan. Nah, di teksnya Sayyidina Ali mengatakan yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Intaha. Nah, jadi ini termasuk keyakinan rusak, mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan, menetapkan anggota-anggota badan, menetapkan bentuk dan ukuran baginya. Misalkan sifat turun naik, bergerak dan diam, memiliki tempat dan arah, bertempat di langit misalkan. Atau mengatakan atau berkeyakinan bersemayam atau menetap di atas arsy. Ini termasuk bagian daripada aqidatut tashbih. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Akidah yang benar, yang merupakan akidah Rasulullah dan akidah seluruh para nabi Allah, bahkan dan akidah umat Islam, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. Nah, di bagian muqaddimah ini saya sampaikan bahwa apa yang saya kutip di dalam buku ini termasuk adanya semacam tuduhan atau klaim atau ya semacam tuduhan lah terhadap beberapa kelompok yang tanda kutip seakan keras, maka semua itu dapat dipertanggungjawabkan dan ada referensinya. Saya kutip bahkan teks-teks Arabnya sekalian supaya menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman yang mampu untuk berbahasa Arab. Sekaligus untuk bisa dirujuk kepada kitab aslinya. Lanjut, bab 1, penjelasan Al-Imam Abu Hanifah tentang makna istawa. Al-Imam Abu Hanifah berkata, man qala la a'rifullaha. Dalam riwayat lain, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafara. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah ini sangat populer. Dikutip oleh banyak para ulama. Saya sebutkan di sini beberapa di antaranya di catatan kaki. Maknanya, barang siapa berkata, saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau berada di bumi, maka ia telah kafir. Nah, ini oleh orang-orang musyabbihah dari zaman dahulu bahkan. Di zaman dahulu. Dari sekitar abad 4 Hijriah, 5 Hijriah, dan terus turun-temurun bahkan hingga sekarang. Ada sekelompok orang dari kaum musyabbihah. Kaum musyabbihah itu tadi yang saya sampaikan, kelompok yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Seringkali mengutip perkataan Imam Abu Hanifah ini, tapi kemudian oleh mereka dipelintir maknanya. Kata mereka, Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah bertempat di langit. Atau sebagian mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy.
dengan bukti bahwa kata mereka, Imam Abu Hanifah berkata, siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah apa di langit atau di bumi, maka dia dihukumi kafir. Sehingga apabila ada orang yang mengingkari Allah di langit atau bersemayam di atas arasy, dia dihukumi kafir. Nah, ini pemahaman menyimpang. Ini tahrif, distorsi terhadap perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Padahal yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah bahwa orang tersebut dihukumi kafir oleh karena orang itu menetapkan tempat bagi Allah. Bukan justru sebaliknya bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan tempat. Orang yang berkata, saya tidak tahu apakah Allah di bumi atau di langit. Ini orang menetapkan tempat bagi Allah, hanya saja dia mengatakan saya tidak tahu tempatnya apa di langit apa di bumi. Orang inilah yang oleh Imam Abu Hanifah anggap telah rusak akidahnya, telah keluar dari Islam. Oleh karena menetapkan tempat bagi Allah. Nah, jadi hati-hati dengan beberapa kelompok musyabbihah yang seringkali mengutip perkataan Imam Abu Hanifah ini, tapi pemahamannya justru dipelintir oleh mereka. Saya ulang. Jadi perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini ketika beliau mengatakan faqad kafara. Sungguh orang tersebut telah kafir. Orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi. Oleh karena orang tersebut menetapkan tempat bagi Allah. Dia mengatakan, dia meyakini bahwa Allah berada di salah satu dari dua tempat tersebut. Apa di langit, apa di bumi. Hanya saja dia mengatakan saya tidak tahu. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Nah, pernyataan Imam Abu Hanifah ini sebenarnya sudah dari dahulu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan apa yang saya sampaikan tadi, penjelasan demikian itu oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam dalam kitab namanya Hallur Rumuz. Nah, silakan nanti dicek dalam kitab tersebut. Ada kebetulan saya cuma di lemari kitabnya. Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan, "Li'anna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fa huwa musyabbih." Lianna hadzal qawla, karena perkataan orang tersebut yang menetapkan tempat itu tadi, hanya saja dia mengatakan saya tidak tahu tempatnya apa di langit atau di bumi. Yuhimu, kata-kata demikian itu memberikan prasangka anna lil haqqi makanan, bahwa Allah memiliki tempat. Wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fa huwa musyabbih. Dan siapa orang yang berprasangka bahwa Allah memiliki tempat, fa huwa musyabbih, maka dia seorang musyabbih. Nanti akan lewat kutipan tersebut, dinyatakan demikian oleh Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam dalam kitab Hallur Rumuz. Nah, berikut ini catatan penting ini. Seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Tapi tidak apa-apa kita kutip atau kita bahas. Ada penyimpangan atau distorsi yang harus kita waspadai terkait dengan perkataan Al-Imam Abu Hanifah di atas. Yaitu yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Nah, saya ingatkan, Ibnul Qayyim itu beda dengan Ibnul Jauzi. Ingat-ingat itu. Ibnul Qayyim ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah murid Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibn Taimiyah. Adapun Ibnul Jauzi, Al-Hafiz, Al-Imam, Al-Mufassir, itu jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Hidup di abad 5 Hijriyah. Kalau Ibnu Taimiyah di abad 7 atau masuk 8 Hijriyah. 8 Hijriyah. Nah, Al-Hafidh Abdurrahman Ibnu Jauzi ulama besar.
ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Nah, jadi berbeda dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini banyak membuat kontroversi dalam masalah akidah persis seperti gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah yang juga banyak membuat kontroversi. Ibnu Taimiyah sebenarnya orang yang produktif, banyak menulis. Salah satunya adalah bait-bait syair yang disebut dengan Nuniyah Ibn Qayyim. Nuniyah Ibn Al-Qayyim. Bait-bait syair itu sangat banyak, itu ratusan. Disebut Nuniyah oleh karena bait-bait syair ini di kofiahnya itu kofiah dengan huruf nun di belakangnya. Nah, di dalam karyanya ini yang disebut Nuniyah Ibn Qayyim, ia menuliskan wa kadzalika an-Nu'manu qala wa ba'dahu Ya'qub wal alfadhu lin-Nu'mani man lam yuqirra bi 'arshihi subhanahu fawqa as-sama'i wa fawqa kulli makani wa yuqirra bi anna Allah fawqa al-'arsyi la yakhfa 'alayhi hawajisul adhan fahuwa alladhi, nah lihat sini, fahuwa alladhi la syakka fi takfirihi lillahi daraki min imami zamani. Yang dimaksud imam zaman disebutnya gurunya, Ibnu Taimiyah. Nah, dia mengatakan dalam bait syair ini, kata dia, Allah bertempat di atas arsy. Dia mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Itulah yang diungkapkan kata Ibnu Qayyim, imam di zaman sekarang ini. Yang dimaksud adalah gurunya, itu Ibnu Taimiyah. Lalu dia mengatakan, hadzalladzi fil fiqhil akbari 'indahum. Dia mengatakan keyakinan itu, keyakinan rusak mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy adalah keyakinan Al-Imam Abu Hanifah yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar ini karya Al-Imam Abu Hanifah. Risalah kecil. Walahu syuruhun iddatu bayani. Dan Fiqhul Akbar ini ada banyak syarahnya. Kitab syarah, kitab penjelasan. Nah, jadi dalam Nuniyah Ibn Qayyim ini dia menetapkan bahwa Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah bertempat di atas arsy. Ini adalah tahrif dan ini adalah distorsi kebohongan besar. Imam Abu Hanifah tidak pernah menuliskan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Justru sebaliknya Imam Abu Hanifah memerangi orang berkeyakinan Allah di atas arsy. Nah, ini terjemahannya. Pembahasannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti silakan dibaca terjemahan bait-bait Nuniyah Ibn Qayyim ini. Apa yang ditulis oleh Ibn Qayyim dalam untayan bait-bait tidak lain hanya untuk mempropagandakan akidah tasybih yang ia yakininya. Juga untuk mempropagandakan akidah gurunya yang berkeyakinan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Dengan membawa-bawa nama Imam Abu Hanifah. Baik. Kita cross check kepada karya-karya Imam Abu Hanifah sendiri. Termasuk yang disebutkan tadi oleh Ibn Qayyim dalam menurutnya berada dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Kita juga akan cek selain dalam kitab Al-Fiqhul Akbar juga dalam karya Imam Abu Hanifah lainnya seperti Al-Wasiyah. Saya kutip di sini beberapa perkataan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalam Al-Fiqhul Akbar, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan, Wallahu wahidun la min tariqil adad, walakin min tariq annahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La yushbihu syai'an min al-asya'i min khalqihi, wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Kita baca terjemahannya. Dan sesungguhnya Allah itu satu bukan dari segi hitungan.
Jadi Allah Esa la min thoriqil adad, bukan dari segi hitungan. Karena satu dari segi hitungan itu dapat dibagi-bagi menjadi setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Tetapi Allah pengertian wahid min thoriqi annahu la syarikalah adalah dari segi bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada keserupaan baginya. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Dia bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Dia tidak memiliki batasan, artinya bukan benda. Dia tidak memiliki keserupaan dan tidak ada yang dapat menentang. Sebenarnya ini terjemahan saya rincikan adalah dari makna firman Allah lam yalid. Ketika Allah berfirman lam yalid, Allah tidak beranak, itu artinya Allah bukan asal bagi sesuatu. Lalu Allah berfirman walam yulad, dan tidak dilahirkan. Itu artinya bahwa Allah bukan berasal dari sesuatu. Itu memberikan pemahaman bahwa Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari keterpisahan. Maha Suci daripada bagian-bagian. Maha Suci daripada al-ittisal wal-infisal, menempel atau terpisah. Maha Suci daripada al-ijtima' wal-iftiraq, berkumpul atau terpisah. Dia tidak menyerupai suatu apapun dari makhluknya dan tidak ada suatu apapun dari makhluk yang menyerupainya. Satu, itu dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Silakan di cross check di risalah tersebut. Banyak itu di internet. Risalah Al-Fiqhul Akbar. Kemudian di bagian lain juga dalam Al-Fiqhul Akbar, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan, wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kayfiyatin wala kammiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan kelak orang-orang mukmin di surga nanti akan melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihatnya tanpa adanya keserupaan, bila tashbih, tanpa kaifiyah, artinya tanpa sifat-sifat benda. Artinya tidak dikatakan di hadapan mereka, tidak dikatakan di atas, di bawah, juga tidak dikatakan di dalam surga atau di luar surga. Allah tidak dikatakan baginya dakhil atau kharij, di dalam atau di luar, karena di dalam dan di luar itu untuk menunjukkan kebendaan. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan. Di dalam, di luar itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah benda. Allah bukan benda. Nah, sehingga Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar. Wala kamiyatin, dan tanpa bentuk, tanpa ukuran. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Serta tanpa adanya jarak antara Allah dengan orang-orang mukmin tersebut. Nah, jadi peristiwa ru'yatullah ini bagi penduduk surga tidak seperti kita melihat benda di dunia ini, di hadapan kita atau di atas kita atau dengan jarak tertentu. Nah, ru'yatullah tidak seperti itu. Dan tidak boleh dibayangkan pada akal kita seperti kita membayangkan ketika kita melihat sesuatu, melihat benda. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ru'yatullah. Lanjut. Nah, jadi di bagian Al-Fiqh ini Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ketika dikatakan oleh beliau, wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Bila kaifiyatin wala kamiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Ini memberikan pemahaman
bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, ini terjemahannya dan sedikit penjelasan. Silakan dibaca. Nah, ini saya kutip perkataan imam terkemuka, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, hafiz hadis, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Terkait masalah ru'yatullah. Terkait masalah ru'yatullah. Bahwa ru'yatullah bagi penduduk surga bukan seperti kita melihat benda di dunia ini. Bukan dengan cara berhadap-hadapan, tanpa jarak, tanpa arah, tanpa tempat. Dan ini ungkapan semacam ini tidak hanya diungkapkan oleh Imam Abdullah Al-Harari saja, tapi juga diungkapkan oleh banyak para ulama kita. Banyak sekali para ulama kita. Misalkan Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan, wa minhu ayyun zara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Minhu, dan dari perkara jaiz aqli, ayyun zara bil absari, bahwa Allah dilihat dengan pandangan mata. Lakin akan tetapi bila kaifin walan hisari, dengan tanpa sifat-sifat benda dan tanpa inhisar, tanpa batasan, tanpa tempat, tanpa arah. Nah, pada bagian ini juga saya tambahkan sedikit. Ini terkait perkataan Imam Abu Hanifah. Karena sangat banyak sebenarnya, sangat banyak sekali terkait ru'yatullah. Termasuk juga peristiwa melihatnya Rasulullah kepada Allah dalam peristiwa Mi'raj. Jumhurul ulama menetapkan bahwa terjadi peristiwa ru'yatullah itu tetapi bifuadihi. Bifuadin Nabi, dengan hatinya Rasulullah. Ini khusus di dunia. Adapun di akhirat nanti dilihat dengan mata. Karena di dunia ini Imam Malik sendiri, Imam Malik mengatakan, innama yural baqi bil ainil baqiyah. Allah itu maha kekal dan hanya dapat dilihat oleh mata yang kekal. Yang dimaksud adalah para penduduk surga. Adapun mata kita di dunia ini adalah mata yang fana. Nah, maka Rasulullah ketika melihat Allah saat Mi'raj itu dengan hatinya. Dengan hatinya. Dan itu yang dimaksud dengan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara, dan seterusnya. Syekh Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam mengatakan, Aqidatul Awam sangat populer dikaji di pondok-pondok pesantren. Syarahnya, di antara syarahnya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul Nurul Zolam Bisyarhi Manzumati Aqidatil Awam. Dan saya sendiri, Tahaddusan bin Na'imah Al-Faqir, juga telah membuat syarah terhadap kitab ini. Bukan saya seorang ulama, tapi tatofulan. Nah, tatofulan itu ikut-ikutan aja. Kurang lebih begitu. Saya menulis syarah terhadap Aqidatul Awam dengan judul Ghayatul Maram fi Halli Manzumati Aqidatil Awam. Nah, di antara bait yang dituliskan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi mengatakan, wa ba'da Isra'in ma'urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarab alaihi khamsan ba'da khamsina farab. Wa ba'da Isra'in, setelah Isra, urujun lis-sama, Mi'raj Rasulullah ke langit, hatta ra'an nabiyyu, sehingga Rasulullah melihat Rabban, terhadap Allah, dan mendapatkan wahyu dari Allah, juga mendengar kalam Allah yang
bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nah, tetapi termasuk juga melihat Allah dengan hatinya itu tadi. Tetapi min ghairi kaifin. Nah, di sini disebutkan min ghairi kaifin wan hisari. Min ghairi kaifin artinya dengan tanpa sifat-sifat benda. Artinya bahwa Rasul yang berada di tempat tersebut. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Rasulullah yang ada di tempat itu. Sama persis dengan Nabi Musa alaihi salam juga mendapatkan wahyu langsung dari Allah di Gunung Tursaina. Nabi Musa yang ada di gunung tersebut. Bukan berarti kemudian Allah ada di gunung itu. Demikian pula Rasulullah ketika Mi'raj mendapat wahyu langsung dari Allah. Bukan berarti bahwa Allah berada di arah atas. Rasulullah yang ada di tempat itu. Nah, inilah makna perkataan As-Sayyid Al-Marzuqi min ghairi kaifin wal hisarin. Waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Yang ketika Mi'raj tersebut kemudian diwajibkanlah sholat 5 waktu. Yang semula adalah 50. Tapi kemudian diringankan menjadi 5. Kembali lagi kepada bahasan kita. Imam Abu Hanifah. Sampai jam berapa ini? Waduh, 46 menit sudah. 1 jam insya Allah. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah, atau paling tidak mudah-mudahan kita dapat 2 lah. Atau dapat 1 tidak mengapa lah. Dapat 1 Imam Abu Hanifah, nanti pertemuan berikutnya nanti pembahasan dari catatan Al-Imam Malik Ibn Anas. Al-Imam Abu Hanifah dalam karya beliau lainnya berjudul Al-Wasiyah. Nah, ini penting ini. Ini ditahrif, direduksi tulisan Imam Abu Hanifah ini dalam kitab Al-Wasiyah oleh orang-orang musyabbih di zaman sekarang, yaitu mereka orang-orang Wahabi. Ini teks aslinya. Teks asli seperti ini kita kutip dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Wasiyah. Beliau mengatakan, nuqirru. Lihat ini, penting ini. Karena ini sering juga dikutip oleh mereka, tetapi kemudian diselewengkan, dipelintir. Imam Abu Hanifah mengatakan, nuqirru bi anna Allah 'ala al-'arsy istawa min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun 'alaihi. Wa huwa al-hafidhu lil 'arsy wa ghairil 'arsy. Kita kita kutip yang atasnya saja. Nukirru menetapkan oleh kita bi anna Allah, sungguhnya Allah 'alal 'arsy istawa. Nah, ini jangan diartikan bertempat atau bersandar di atas 'arsy. Arti menetapkan yang dimaksud kita mengimani bahwa itu ada penyebutan di dalam Al-Qur'an. Kata istawa yang disandarkan bagi Allah. Nah, tetapi Imam Abu Hanifah di sini membuat catatan besar, mengatakan apa? Min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaih. Dari tanpa bahwa Allah memiliki hajat kepadanya. Wastiqrarun alaih, dan tanpa bersemayam di atas. Ini atofnya ke sini nih. Atof itu nyambungnya ke sini dari min ghairi ayyakuna. Min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun alaih. Ini direduksi oleh orang-orang Wahabi menjadi kata mereka wastaqarra alaih. Nauzubillah. Oleh mereka Al-Wasiyah ini diterbitkan, bahkan manuskripnya di bagian depan oleh mereka ditampilkan juga. Di manuskripnya tertulis min ghairi ayyakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun alaih, tapi di bagian terbitan merekanya dirubah bagian ininya. Alif dan ro-nya dibuang, wastaqarra alaih. Nauzubillah. Itu jelas-jelas tahrif namanya. Tahrif itu reduksi, apa namanya? Perombakan. Dan itu apa namanya? sangat besar sekali kerusakannya
Kerusakannya itu sudah betul-betul tidak amanat secara ilmiah, bahkan juga merusak dalam masalah akidah. Padahal di sini Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa al-hafizu lil arsh. Allah yang menjaga arsh. Wa ghairil arsh. Juga Allah yang menjaga selain arsh. Itu artinya bahwa Allah tidak membutuhkan kepada arsh, tidak bertempat di atasnya. Bagaimana kemudian dikatakan mereka menyebutnya istaqarra alaih, bersemayam bertempat di atas. Nah, jadi dalam kitab Al-Wasiyah ini Imam Abu Hanifah dengan tegas menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Lanjut. Nanti silakan dibaca terjemahannya dengan sedikit penjelasannya. Nah, kemudian dalam karya lainnya yaitu berjudul Al-Fiqhul Absat. Al-Imam Abu Hanifah, karya Imam Abu Hanifah juga, beliau mengatakan kanallahu ta'ala wala makana kana qabla an yakhluqal khalqa kana walam yakun ainun wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Masya Allah. Ini kalimat tegas betul. Kita baca terjemahannya. Allah ada tanpa permulaan. Kana Allahu Ta'ala. Allah ada. Yang dimaksud kana di sini tufidul azaliyah. Karena keberadaannya tidak didahului ketidakadaan. Adanya Allah azali tanpa permulaan. Wala makana dan tanpa tempat. Oleh karena tempat adalah ciptaan Allah. Karena qabla an yakhluqal khalqa. Allah ada sebelum menciptakan para makhluk. Alam ini, alam adalah segala sesuatu selain Allah. Itu semua ciptaan Allah. Termasuk bagian daripada alam adalah tempat dan arah. Sebelum menciptakan tempat dan arah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka setelah menciptakan tempat dan arah, Allah tidak berubah, Allah tidak kemudian bertempat pada ciptanya tersebut, tidak kemudian berhajat atau membutuhkan kepada ciptanya tersebut. Allah tidak berubah, karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda paling nyata dari kebaharuan. Mustahil Allah berubah. Kana walam yakun ainun wala khalqun wala syai'. Allah ada sebelum ada tempat. Ainun itu artinya yang maksud makanun, tempat. Wala khalqun dan sebelum ada segala makhluk. Wala syai' dan sebelum ada segala apapun, tidak ada apapun. Yang ada hanya Allah. Tidak ada langit, tidak ada arasy, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, tidak ada malaikat, tidak ada tempat, tidak ada arah. Tidak ada apapun, yang ada hanya Allah. Allah azaliyun, tanpa permulaan. Allah qadim, sama artinya dia tanpa permulaan. Dan segala sesuatu selain Allah adalah hadisun. Para ulama kita mengatakan fahuwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Allah adalah pencipta dan segala apapun selain Allah adalah ciptaan Allah. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadisun. Maka hanya dia Allah yang qadim, yang tiada bermula, dan apapun selain Allah hadisun itu baharu. Artinya memiliki permulaan, ada dari tidak ada. Allah yang mengadakannya. Diadakan oleh Allah. Nah, ini penjelasan ke bawahnya berikutnya ini dari tulisan saya. Ada subjudul, saya buat demikian, mewaspadai penyimpangan akidah oleh Ibn Qayyim atas nama Imam Abu Hanifah. Tadi sudah kita singgung sedikit. Untuk penjelasan lebih lanjut silakan teman-teman bisa membaca. Kesimpulannya itu tadi terkait perkataan Imam Abu Hanifah yang di awal kita kutip tadi,
yang mengatakan man qala la a'rif rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafara. Ini yang dipelintir oleh Ibn Qayyim, juga dipelintir oleh para pecinta Ibn Qayyim di zaman kita sekarang ini. Saya kutip dengan referensi dari banyak para ulama, salah satunya dari Al-Muhaddits Syekh Muhammad Zahid Al-Kawthari. Beliau ini ulama terkemuka ahli hadis, wakil dari masyaikh di masa khilafah Utsmaniyah, ulama besar terkemuka. Bagi para pelajar terutama Timur Tengah lah, ini beliau sangat populer dan sangat kuat dalam membahas masalah-masalah pokok akidah, terutama akidah ahli sunnah wal jamaah dan bantahan-bantahan terhadap paham-paham menyimpang. Ini berikutnya, ini sebenarnya lebih luas ke sini penjelasannya, maksud saya terkait perkataan Imam Abu Hanifah. Nah di sini ini dikutip dari kitab karya Mulla Ali Al-Qari, itu kitab syarah Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu tadi karya Imam Abu Hanifah, risalah kecil, kemudian disyarah oleh Syekh Ali Mulla Al-Qari. Nah di antara yang beliau tulis di sini katakan wal jawabu terkait perkataan Imam Abu Hanifah tadi, man qala la a'rif rabbi, dikutip oleh Mulla Ali Al-Qari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam dalam kitab Halur Rumuz. Kata beliau, kata Al-Izz Ibn Abdissalam, li'anna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fa huwa musyabbih. Intaha. Yang sudah kita jelaskan tadi. Silakan nanti dibaca. Kemudian berikutnya juga apa yang saya sampaikan tadi di awal sampai titik ini seperti diungkapkan oleh Syekh Mustafa Abu Saif Al-Hamami dalam kitab Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Ada kitabnya cukup tebal lumayan lah. Penjelasan bantahan terhadap Ibn Qayyim yang mentahrif atau memelintir perkataan Imam Abu Hanifah juga diungkap oleh beliau, Al-Imam Syekh Mustafa Abu Saif Al-Hamami dalam kitab Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Nanti silakan rekan-rekan bisa membaca ini. Ini sebenarnya sudah melalui beberapa ringkasan atau pemotongan-pemotongan karena sebenarnya cukup banyak bahasan terkait bantahan terhadap Ibnu Qayyim ini. Sampai Syekh Mustafa Abu Saif Al-Hamami mengatakan, la asyukku fi annahu kadhibun yurawwiju bihi hadzal rajulu bid'atahu. Intaha. Aku tidak ragu dalam apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim ini adalah sebuah kedustaan untuk tujuan mempropagandakan keyakinan bid'ahnya, yaitu untuk menetapkan menurut dia bahwa Allah, kata mereka, bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Rekan-rekan sekalian, saya tambahkan sedikit. Yang mengherankan dari kaum musyabbihah itu, mereka mengatakan Allah di langit, tapi di saat yang sama juga mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ini lucu ini. Lucu, aneh, dan ajaib. Mengapa? Karena langit dan arsy itu adalah dua makhluk yang berbeda. Bagaimana mereka mengatakan di atas langit, di atas arsy? Sehingga umpama ada orang minta ketegasan dari orang-orang musyabbih itu, orang-orang Wahabi di zaman sekarang. Menurutmu Allah di langit atau di arsy? Itu pertanyaan sederhana itu. Mereka bingung itu, tidak bisa jawab itu.
Karena langit dan arsy itu dua tempat, dua makhluk yang berbeda. Bahkan kalau didetailkan, seperti penjelasan dalam banyak riwayat hadis, arsy itu sangat-sangat besar dibanding langit yang 7 lapis. Jadi tidak logis dan memang mereka tidak memakai akal dalam cara berkeyakinan, dalam cara beragama. Nauzubillah. Bahkan langit sendiri ada 7 lapis. Sehingga umpama ada orang minta ketegasan dari mereka. Menurutmu engkau mengatakan Allah di langit, sebenarnya langit yang mana? Langit pertama, kedua, ketiga. Kalau dikatakan di seluruh langit, maka berarti Allah berbilang. Atau kalau dikatakan di satu langit pun, maka berarti Allah membentuk langit. Bahkan kalau dikatakan di satu langit, maka berarti 6 yang lainnya kosong. Allah tidak bertempat padanya. Jadi kalau diminta ketegasan ke mereka itu, menurutmu engkau mengatakan Allah di langit, langit mana sebenarnya? Karena ada 7 lapis langit. Mereka pun tidak bisa jawab. Ini hanya untuk pertanyaan sederhana seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pahami ini akidah Rasulullah, akidah umat Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Rekan-rekan sekalian, ini masih cukup panjang ini. Untuk bab pertama saya kira cukupkan sampai di sini, termasuk ini sebenarnya subjudul ini siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, paling tidak tadi sudah saya ungkap sedikit walaupun tidak menyeluruh. Untuk lebih luas nanti silahkan dibaca. Saya kira ini saja pertemuan kita batasi untuk satu bab saja. Ya, selebihnya walaupun satu bab ini juga tidak tercover semua, nanti rekan-rekan silahkan membacanya kembali. Mudah-mudahan kita punya umur, ada kesempatan untuk bisa bertemu dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Selasa depan kita punya waktu untuk membuat pertemuan yang sama insya Allah. Saya kembalikan ke Mbak Age ini, karena ini penyelenggaranya ini sister, grup sister dan brother. Iya, jadi entah ini untuk menghindari ikhwan dan akhwat, atau sekarang paham saya infonya di Inggris kan, jadi brother dan sister. Jadi ini mungkin kumpul di, mohon maaf sebelumnya saya tutup dulu ini screen-nya. Di pertemuan kita ini, wah cukup banyak ini, ada 100 orang lebih. Dan juga kita dapat kehormatan, ada beberapa dosen masuk ke sini, bahkan juga ada rektor salah satu perguruan tinggi lah yang juga ikut. Alhamdulillah, saya dapat informasi dari Mbak Age. Juga beberapa teman mahasiswa dari PT IKI Pasca Sarjana, saya undang tadi mahasiswa saya untuk masuk ikut di sini. Mungkin ada yang ikut. Ahlan wa sahlan. Mohon maaf ini apa namanya kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Termasuk beberapa rekan dari beberapa pondok pesantren juga masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat bagi kita. Saya kira saya kembalikan kepada Mbak Age. Dari saya sekian. Hadanallahu ya kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana panitianya ini? Mana panitianya ini?
Kadang-kadang ditinggal tidur ini. Kadang-kadang ditinggal tidur ini. Ya saya kira mungkin mana Mbak Aga atau Mbak Nada ada Mbak Nada. Tutup dengan tahlil salawat istighfar aja, Ustaz. Oh ya, baik. Rekan-rekan sekalian, kita tutup majelis kita ini. Sekali lagi mohon maaf mungkin tidak ada sesi tanya jawab, tapi nanti bisa chat lah insya Allah sambil ngobrol-ngobrol. Kita tutup dengan baca tahlil 3 kali, selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. هدانا الله إياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.